Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Mencer. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan berbagai informasi yang terjadi baru-baru ini di negeri ini. Mulai dari adanya kritik terhadap pemerintah dan akibat adanya kritik tersebut, kemudian sejumlah oknum-oknum pejabat yang diduga terkait dengan mafia tertentu, mafia-mafia yang sudah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bangsa kita hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Ya, langsung saja kita sampaikan informasinya, tonton sampai akhir, jangan di-skip. Mudah-mudahan bisa menambah literasi dan pemahaman Anda apa yang terjadi dengan negeri ini. Berikut ini. Mampus, Undang-Undang KUHP terbaru resmi berlaku mulai hari ini. Siapapun yang menghina pemerintah bisa dipenjara. Jujur, secara pribadi aku setuju ya, karena belakangan ini semakin banyak bocil puberitas yang nggak jelas ngedit-ngedit foto pejabat dan menghina pemerintah. Mampus, ini peringatan ya, mulai sekarang kalian nggak bisa lagi bilang Jokowi itu Raja Jawa, ijazah palsu, nggak bisa lagi. Terus Gibran, kalian nggak bisa lagi bilang Gibran itu otaknya kosong, pelongak-pelongok, dapat kerjaan karena nama bapaknya, tapi malah janjiin 19 juta lapangan kerja untuk kita. Terus siapa lagi? Prabowo. Mulai sekarang kalian nggak bisa lagi bilang Prabowo itu perusak alam, duta kelapa sawit, demensia. Nggak bisa lagi kalian ngomong kayak gitu. Kalian juga nggak bisa lagi bilang Mayor Teddy itu ibu negara. Terus Bahlil, mampus. Diketawain Bahlil kalian kan. Jadi ini sekali lagi peringatan ya, kalau emang mau mengkritisi, serang kebijakannya, jangan personalnya. Ah, kalian ini. Korupsi lama, sisa masa lalu yang terungkap. Sekarang ini sudah mulai banyak, tetapi penyelesaiannya juga tidak semuanya tuntas. Lihat misalnya kasus pagar laut yang gegap gempita dulu. Tidak mungkin 260 sertifikat dikeluarkan oleh orang kecil. Tetapi ini sampai sekarang tidak jelas. Kasus kereta api cepat WUS, yaitu dugaan terjadinya korupsi besar-besaran dengan melalui kesalahan prosedur pemindahan mitra kerjasama, pembengkakan biaya yang begitu besar. Itu tidak pernah ada beritanya kapan dibicarakan dengan DPR dan mengapa menjadi besar, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nego, dan di mana dokumennya sekarang. Ini belum tuntas. Pertamina yang dulu gaduh menangkap 8 orang karena katanya ada minyak oplosan, itu ternyata sekarang sesudah maju ke pengadilan, tidak ada sama sekali dakwaan tentang minyak oplosan. Nah, itu juga belum tuntas. Kuota haji juga KPK nampaknya mandek. Kasus Bank Jawa Barat juga itu mandek. Itu semua sebenarnya adalah kasus-kasus lama. Nah, sekarang masalahnya, mengapa antara komitmen yang dikeluarkan dalam bentuk statement dengan implementasi itu tidak sama lancarnya? Kalau komitmen dalam bentuk statement keras sekali, kita bangga punya presiden yang begitu tegas keras, tapi di lapangan kok tersendat-sendat penegakan hukumnya. Nah, di sinilah kemudian analisisnya mungkin ada beban politik yang tidak kita ketahui apa sih sebenarnya beban politik. Kalau normal-normal saja kan gampang, namanya presiden tinggal perintahkan ini. Kalau memang tidak benar segera diklarifikasi bahwa orang itu bersih. Kalau memang benar segera jeboskan ke penjara, proses hukum. Tapi ini maju ndak, mundur tidak. Gitu. Padahal komitmen lisannya sudah kuat. Jadi ya nampaknya ada beban. Presiden Prabowo mungkin sedang menata dan mengatur langkah, memilah dan memilih ranjau politik untuk mempertemukan dua elemen komitmen, yakni statement dan implementasi. Sedang dipilah-pilah karena kita harus maklum tidak mudah, memang tidak mudah menyelesaikan ranjau-ranjau politik. Kalau hanya berpikir saklek hukum, tap selesai. Tapi ranjau-ranjau politik itu memang tidak mudah dihadapi dan diselesaikan dengan cepat. Oleh sebab itu kita berharap pada tahun 2026 ini Pak Prabowo sudah bisa lebih maju dalam memilah-milah urusan ini sehingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan lebih baik. Ketika Presiden salah ucap tahun baru 2021, padahal seharusnya 2026, kumpulan baterai kembung itu membela dengan mengatakan, itu kan cuma soal sepele, mengapa dibesar-besarkan?
Biasa saja, begitu kata mereka. Nah jadi begini ya, gua kasih tahu kalian semua. Kesalahan itu mungkin bisa dianggap sepele. Tapi yang bikin gua heran adalah dari kejadian itu tidak ada satupun, baik itu dari menteri maupun pejabat di kanan kiri presiden yang berani membisiki, "Pak, mohon maaf, tadi Bapak salah ucap, seharusnya 2026 bukan 2021." Terus berharap saat itu juga presiden langsung mengulangi ucapan selamat tahun baru yang benar. Ya, gua sangat paham. Semua orang bisa saja salah. Semua orang tidak lepas dari yang namanya lupa, termasuk presiden itu sendiri. Tapi ingat ya, jangan pernah meremehkan sesuatu yang mungkin dianggap sepele bagi kalangan awam. Dan menurut gua, untuk sekelas presiden yang punya banyak menteri dan pembantu, bahkan jumlahnya itu sampai ratusan, tentu hal itu tidak bisa dianggap sepele. Gua jadi mikir ya, wajar kalau kebenaran selama ini jarang terdengar oleh beliau. Bahkan apa yang disampaikan oleh presiden sering kali berubah-ubah. Contohnya, awalnya presiden pernah mengatakan jangan merusak alam. Ternyata besoknya presiden mengatakan lagi mau menanami sawit di Papua. Nah ini kan aneh. Terus presiden juga pernah mengatakan di pemberitaan itu yang katanya menolak bantuan dari asing untuk korban bencana di Sumatera. Ternyata sekarang mengatakan lagi bahwasanya yang menolak bantuan dari asing itu adalah bodoh. Nah ini kan jadi semakin tidak jelas arahnya kemana. Dan dugaan gua adalah bisa jadi semua itu akibat lingkaran atau orang dekat presiden takut menyampaikan tentang fakta dan kebenaran. Pokoknya ABS asal Bapak senang dan yes man saja biar lebih aman. Dan sekarang kita semuanya bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Giliran sudah banyak netizen yang mengkritik dan mengetahui blunder presiden, kumpulan baterai kembang itu justru tidak terima. Mereka marah-marah dan emosi. Aneh memang mereka ini. Sudah tahu salah, tapi ketika diberitahu bukannya introspeksi diri, malah mencari kambing hitam dan pembenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, saya minta dukungan Anda agar Anda semuanya bersedia sukarela menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Ngelencer ini. Terima kasih atas semua dukungan, bantuan, semoga semuanya dimudahkan, semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir batin, dan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Pak, ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua. Nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang, Pak. Nggak ada yang kasih. Sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, untuk kondisi darurat ini personil TNI di lapangan itu mendapatkan dua komponen sebenarnya, uang makan dan uang lelah. Uang makan ini sebesar Rp45.000 per hari dan uang lelah itu Rp120.000 per hari. Jadi total yang diterima oleh personil di lapangan itu Rp165.000 per hari. Dan ini yang untuk operasional, dari data kami TNI khususnya itu memang mengajukan sebesar 84 miliar. Dari 84 miliar ini 26,7 miliarnya itu sudah kita salurkan, baik itu ke Mabes TNI maupun ke kodam-kodam yang terlibat secara langsung personilnya di lapangan, seperti Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat. Banyak yang komen di postingan gua, "Bang, lu nyari kesalahan pemerintah mulu, kayak kagak ada kerjaan aja, move on lu bang." Tolol, gua kagak nyari kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah yang datang tiap hari. Terus gua sebagai rakyat cuma disuruh move on doang. Goblok. Terus ada lagi yang komen, "Ngaca lu bang, emang lu udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini?" Ini lagi, goblok part 2. Lu nanya, gua udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Gua udah bayar pajak penghasilan tiap tahun. Gua udah bayar pajak kendaraan. Gua bayar pajak setiap beli sesuatu. Terus gua nggak boleh kritik kebijakan ngawur pemerintah. DJ Doni dan Sherly Anavita dapat teror, dikirimi bangkai ayam hingga dilempari telur busuk. Diketahui DJ Doni dan Sherly Anavita ini aktif menyuarakan dan mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Kira-kira siapa yang berada di belakang para peneror ini? DJ Doni dan Sherly Anavita ini, apa yang mereka lakukan adalah upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah
agar bekerja lebih baik dan lebih cepat supaya bencana banjir yang menimpa Sumatera dan Aceh tidak menelan banyak korban dan mendapat penanganan lebih baik. Dan supaya dampak dari bencana ini segera cepat pulih. Yang mereka suarakan itu adalah sebagai batas sosial agar pemerintah memberikan hak para korban sebagai warga negara yang harus segera mendapat bantuan. Kritik itu adalah pembatas sosial agar pemerintah bekerja lebih baik. Sementara aksi mereka dianggap ancaman sehingga diteror sedemikian rupa. Jelas ini melawan hukum yang melanggar undang-undang dan pihak Polri harus segera menangkap para teror tersebut. Karena bisa jadi ini adalah teror adu domba antara masyarakat dan pemerintah. Jika dibiarkan dan tidak diselidiki, maka ini patut diduga Polri dan pemerintah melindungi para peneror ini. Karena teror dan sabotase ini udah satu paket. Karena kalau misalnya aparat atau negara mau membungkam orang, pasti caranya nggak semurahan ini. Karena teror ini sudah banyak terlihat, seperti jembatan yang bautnya dicuri, dan kabel trafo listrik dicuri, aki alat berat hilang. Kalau dijual juga nggak seberapa. Teror ini bisa jadi karena lagi ada jatah haram dan mata pencaharian orang lagi terusik. Mata pencaharian orang lagi terusik. Sehingga jatah menambah kekayaannya lagi berkurang. Maka mereka lagi membenturkan masyarakat dan pemerintah. Ada pihak ketiga yang lagi gencar mengadu domba agar kita saling benci. Ayo kita semua saling rangkul karena mengkritik pemerintah itu bukan berarti kita benci pemerintah. Justru kita sayang ke pemerintah. Pemerintah itu tidak anti kritik. Kritik itu sebagai pengingat supaya pemerintah tidak lena dengan keistimewaan yang dimiliki, tidak lupa, tidak berbelok dengan tujuannya, tidak lupa dengan rakyat yang lagi susah. Itu tujuannya mengkritik pemerintah, bukan untuk membenci pemerintah. Aduh, lagi rame nih ya, DJ Doni diteror pakai bangke ayam sama diancam mau diengek segala gara-gara sering mengkritik pemerintah. Oh, serem banget ya mengkritik pemerintah sekarang. Ingat saya dulu waktu saya di doxing tuh dikirimi paket-paket COD. Untung pakai COD, bukan bangke ayam kayak dikirim ke DJ Doni. Serem banget, aduh. Jadi takut untuk mengkritik pemerintah ini ya. Gimana nih ya? Apakah memang kebebasan berpendapat itu sudah nggak ada, sudah diredam semua, udah dikungkung semua, udah nggak boleh bersuara. Kalau bersuara sedikit nanti diancam, nanti diteror, nanti di ini itu. aduh. Apalagi saya tuh kan ya, orang kabupaten, nggak punya relasi, nggak punya backingan. Sekelas DJ Doni aja yang ibaratkan orang Jakarta, ya mungkin punya backingan mungkin ya, itu aja diteror. Apalagi aku, aduh, serem gimana ini. Ya mudah-mudahan ke depan hak bersuara, hak berdemokrasi, hak mengkritisi itu dapat tempat yang baiklah di Indonesia ini. Jangan sampai bersuara dibungkam. Kira-kira habis ngonten ini aku dikirim apa ya? Dikirim mobil nggak apa-apa deh, motor nggak apa-apa deh, dikirim pakai data atau dikirim duit aja nggak apa-apa. Tapi jangan dikirim yang aneh-aneh. udah. Influencer ini diteror setelah berani mengkritik pemerintah. Konten kreator asal Aceh, Shirley Anavita, awalnya hanya mendapat ancaman secara online. Namun teror itu kemudian meningkat. Mobilnya dicoret pakai pilok, rumahnya dilempari telur busuk. Bahkan ia menerima surat ancaman dengan isi data-data identitas keluarga. Teror ini muncul setelah ia sering vokal mengkritik penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, serta memperlihatkan kondisi nyata warga di lokasi bencana. Di waktu yang hampir bersamaan, DJ Doni mengalami teror yang lebih ekstrim. Rumahnya dikirimi bangkai ayam, disertai ancaman pembunuhan. Ia dikenal vokal tidak hanya soal bencana di Sumatera, tetapi juga kerap menyoroti lonjakan utang PLN, kerusakan lingkungan, hingga pembukaan lahan sawit di Papua. Kalau situasinya seperti ini, lalu apa gunanya Indonesia disebut negara demokrasi? Baru mengeluarkan pendapat saja, sudah dibungkam. Terus untuk apa ada undang-undang? Padahal Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan, walau kritik itu terasa menyesakan, jangan pernah berhenti mengkritik selama apa yang disampaikan itu benar. Menyesakkan juga itu. Jangan berhenti kritik. Selamat datang di negara teror. Negara di mana kritik dibalas bangkai ayam. Aktivis dan kreator konten diteror setelah bicara soal bencana Sumatera. Nama pertama, Iqbal Damanik, manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Rumahnya dikirimi bangkai ayam. Pesannya jelas, diam atau siap diganggu. Lalu, Shirley Anavita, usai mengkritik penanganan bencana, mobil dicoret, telur busuk mendarat. Bukan dialog, tapi intimidasi. Bersambung ke DJ Doni dan Firdian Aurelio. Pola berulang, teror berantai, targetnya sama, mereka yang bersuara. Greenpeace menyebut ini ancaman terhadap masyarakat sipil, bukan kriminal biasa, tapi pesan politik bergaya preman. Saat kritik dianggap musuh dan bangkai ayam jadi alat komunikasi, pertanyaannya satu,
Ini negara hukum atau negara teror. Ini Partai Gerindra dan koalisinya belum lama juga berkuasa, sudah mulai mau merampas hak suara rakyat. Setan. Ini setan ini. Lagian kalau misalkan dukungan Partai Gerindra dan koalisinya itu terkait usulan pilkada yang dipilih oleh DPRD karena untuk menghemat anggaran, emang kenapa? Anggarannya juga uangnya dari rakyat, bukan dari kantong bapak lu. Nah kan? Bilang aja kalau misalkan mau balik ke zaman Orba. Jadi semua bisa disetting dari pusat ke daerah. Setan bener, gak jelas. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Video ini dibuat bukan untuk ngerendahin siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Semoga ada hikmah, manfaat, dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin.